Pak kebelet. Kalimat itu mungkin bukan hal aneh dikatakan oleh seorang gadis kecil. Namun, di desa gue, kalimat itu akan berbuah menjadi hal tidak mengenakan terutama bila dikatakan di kala hari sudah petang. Ya sudah, ayo bapak antar, kata Pak Sukin, tetangga gue. Pak Sukin sehari-harinya bekerja sebagai kuli kasar. Maklum, desa gue memang kebanyakan berisi orang-orang yang bekerja serabutan. Bila tidak punya kebun, maka mereka akan bekerja jadi kuli. Kadang tukang kebun orang kaya, tapi kebanyakan tukang becak pun. Untuk mereka berpendidikan lulusan SD. Beliau sendiri tinggal di RT 3, sedangkan gue di RT 2, dan rumah Rombe ada di RT 4. Tapi hari ini lupakan sejenak tentang rumah Rombe, karena kita akan bercerita tentang penghuni pabrik gula di zona timur. Pak Sukin sendiri memiliki dua anak. Pertama adalah Nur, gadis usianya 4 tahun lebih tua dari gue. Sedangkan anak kedua adalah Jamal. Gue pernah ceritain dia di salah satu thread lain gue. Jamal 1 tahun lebih tua dari gue. Petang itu, setelah Pak Sukin selesai bekerja, ia melihat Jamal dan Nur sedang belajar. Jadi beliau ikut bergabung bersama mereka. Namun, kemudian Nur tiba-tiba mengatakan hal ini mungkin tidak akan pernah ia lupakan apalagi setelah kejadian itu terjadi. Pak kebelet, katanya lirih. Pak Sukin terdiam lama kemudian berujar, ya sudah, ayo bapak antar. Dulu, desa gue termasuk salah satu desa tertinggal. Jangankan aspal, got saja, satu pun tidak ada ibunya di rumah. Kecuali mereka rumahnya sudah bertembok. Karena kebanyakan rumah di sini, termasuk rumah gue waktu itu, masih dari bambu. Lalu, bila kami tidak memiliki waktu, kemana kami buang hajat? Jawabannya, di pabrik zona timur. Sebelum gue lanjut, gue bakal jelasin dulu, apa saja yang ada di zona timur. Di pabrik zona timur, ada sebuah tanah luasnya memanjang. Di sana berjejer rumah-rumah gaya tua, bukan Belanda. Bila dihitung, rumah itu memanjang sekitar 19-21 rumah tua, dan setiap rumah ada keluarga tinggal, yaitu karyawan pabrik bekerja di pabrik gula. Mereka mendapat fasilitas di rumah ini. Alasannya, di zona timur ada sebuah gerbang tua, di mana gerbang itu adalah gerbang akses ke gudang produksi. Mungkin, secara tidak langsung mereka bisa menjaga gerbang itu dari para pencuri pernah meresahkan. Gerbangnya sendiri cukup jauh dari rumah dinas karyawan, namun, tidak akan ada yang bisa masuk ke sana sebelum melewati rumah dinas. Nah, sebelum gerbang, ada sebuah selokan besar yang digunakan sebagai pembuangan air saluran produksi pabrik di sini. Pabrik membangun akses sebuah WC umum untuk para kari. Awan dinas ini boleh digunakan juga untuk para warga desa gue juga. Warga desa gue merasa terbantu dengan adanya WC umum ini. Hanya saja, WC umum ini tempatnya juga jauh di dalam, tepatnya di antara kebun pisang luasnya hampir setengah hektar. Dan ketika petang datang, tidak ada penerangan apapun selain cahaya bulan. Setelah mengambil senter, Pak Sukin menggandeng tangan Nur. Mereka berjalan menuju ke WC umum di zona timur pabrik. Wajahnya sebenarnya diselimuti rasa takut namun ia mencoba tenang, mengingat Nur tidak tahu apa-apa tentang cerita beredar tentang penghuni usil yang ada di sana. Baru saja Pak Sukin dan Nur melewati pagar rumah dinas karyawan. Benar saja, sebagian besar rumah sudah mematikan lampu mereka. Berbekal senter di tangan, Pak Sukin melesat masuk bersama Nur, berjalan di antara kebun pisang gelap gulita. Diiringi suara hewan malam, Pak Sukin masih menggandeng Nur, sembari tangannya menyorot jalan dengan cahaya senter di tangan. Sepi sekali, katanya dalam hati. Setelah berjalan kurang lebih 15 menit, bangunan tua WC umum sudah terlihat. Ayo nak, cepat ya kalau buang air besar. Nur pun melangkah masuk ke salah satu pintu, kemudian menutupnya.
Pasukin menunggu di luar. Ia menyalakan rokok untuk menghilangkan sepi. Kemudian, ia mendengar suara asing di telinganya. Suaranya lirih namun terdengar jelas sekali. Hihihi. Suara wanita menangis, batin Pasukin. Matanya menerawang ke sebuah pintu wak paling ujung. Berbekal rasa ingin tahu, beliau mendekati tempat itu. Ketika Pasukin tepat berada di depan pintu itu, ia masih mendengar suara itu. Gitu lirih namun sangat jelas, akan tapi, ada perasaan tidak enaki seperti muncul tiba-tiba dan itu sudah dirasakan sejak pertama kali menginjak tempat ini. Siapa yang menangis di tempat seperti ini? Batin Pasukin, masih ragu apakah ia harus mengetuk pintu untuk sekedar mencari tahu sumber suara itu. Namun dirinya diselimuti keraguan, akan tapi, suara itu tidak mau pergi dan sangat mengganggu, sehingga tanpa sadar. Tok tok tok, Pasukin sudah mengetuk pintu, suara itu tiba-tiba menghilang. Bingung, Pasukin masih memandang ke pintu itu, diketuknya lagi pintu itu untuk kedua kalinya. Tok tok tok, tak ada jawaban apapun. Perhatian Pasukin teralihkan ketika ia melihat Nur baru keluar. Tanpa membuang waktu Pasukin segera menghampiri Nur dan menyeretnya pergi meninggalkan tempat itu. Namun, kembali ia mendengar suara menangis itu lagi. Kali ini, diikuti aroma wangi melati ye. Ge menyeruak di hidungnya. Ayo nak kita pergi dari sini, katanya buru-buru. Belum jauh dari WC umum itu, tiba-tiba, terdengar seperti suara benda jatuh, nyaris menyerupai suara ketika kelapa jatuh dari pohon. Kaget dan bingung, Nur dan Pasukin mencari-mencari sekiranya apa baru saja terjatuh itu. Pak apa itu? Kata Nur, tunggu di sini sebentar ya, Bapak akan segera kembali. Dalam langkah menembus kebun pisang, Pasukin berpikir, tidak mungkin itu buah kelapa, di sini kan kebun pisang, dan suara pisan. Ge jatuh tidak akan sekeras itu, tapi, rasa penasaran terkadang membutakan akal pikiran manusia, sehingga Pasukin mulai mencari-mencari di mana sumber suara itu berasal. Ia bergerak ke sana kemari, melewati satu pohon pisang ke pohon pisang lain, hingga akhirnya, matanya tertuju pada siluet bundar di atas tanah. Ia menyorot benda asing itu dengan senter di tangannya, mendekatinya, kemudian memungutnya. Rupanya, sebuah batu besar biasa. Kecewa, Pasukin berniat akan membuangnya gitu saja. Namun, aneh, batu itu mendadak memiliki tekstur lain. Dan ketika Pasukin mengamatinya lebih jeli, dilihatnya, sebatok kepala tengah tersenyum menyeringai menatap wajahnya. Das kelontong, kepala buntung, katanya, langsung membuangnya jauh-jauh. Dengan langkah kaki cepat, Pasukin berlari meninggalkan tempat itu, matanya awas memandang sekeliling. Mencari di mana ia meninggalkan anaknya tadi. Namun, ia bingung. Di tempat dia meninggalkan Nur, Pasukin tidak menemukan keberadaannya. Gelisah bercampur takut, mendadak memenuhi pikirannya. Pasukin mulai memanggil Nur, dan masuk ke celah kebun pisang semakin lama semakin membuatnya merinding. Lega, ia melihat Nur dari kejauhan. Ia tengah duduk di atas pokok pisang tumbang. Tampaknya, ia sedang menunggu dirinya. Tanpa berpikir panjang, Pasukin segera mendekatinya. Tapi, kembali ia mencium aroma wangi melati lagi, tipis. Dan benar saja, di belakang Nur, anaknya, ia melihat wanita bergaun putih, tengah berdiri di belakang Nur. Tapak kakinya melayang di atas tanah, dan ia menyeringai dengan gigi taringnya. Mendadak Pasukin tidak tahu lagi apa yang terjadi. Karena seseorang membangunkannya, ia tertidur beralaskan daun pisang, dan membuat si pemilik kebun khawatir. Pasukin ngapain tidur di sini? Diceritakan semua pengalamannya semalam, dan wajah ngeri segera tergambar pada pemilik kebun, sembari berujar, "Astagfirullah, untung Bapak gak apa-apa." Ketika sampai di rumah, Pasukin menemukan Nur sudah ada di rumah. Maka dengan perasaan masih tidak karuan Pasukin bertanya,
Tidak ada I terjadi semalam setelah membuang hajat, kata Nur, karena I mengantarnya pulang itu pasukin sendiri. Cerita ini segera menyebar dan membuat geger semua orang. Semenjak saat itu, tidak ada lagi I berani pergi ke WC umum ketika hari sudah petang. Karena, penghuni di zona timur adalah penghuni paling usil I seringkali bersinggungan dengan warga. Apakah cerita ini berakhir di sini? Jawabannya, tidak, karena ini baru awal pembuka penghuni di zona timur. Selamat malam, kebun pisang Plengsengan. Begitulah orang memanggil nama tempat ini. Lalu, apakah ada sejarah di balik nama ini? Mari kita eksplor tempat ini, dan dengarkan baik-baik sajian gue malam ini. Sebelum menjadi kebun pisang, tempat ini menjadi arus utama sebagai pembuangan limbah pabrik I langsung menuju ke kolam limbah di selatan. Namun, tidak ada I tahu bahwa pipa pembuangannya sendiri telah memakan banyak nyawa. Hal ini pernah dibicarakan oleh salah seorang saksi. Kini beliau mendiami salah satu rumah mes khusus karyawan. Meski sudah tua, namun ketika ditanya tentang peristiwa ini beliau selalu bersemangat seolah kejadian itu terjadi baru kemarin. Lalu, apa alasan tanah ini dialihfungsikan menjadi mes bagi para karyawan pabrik? Disinilah kita akan mulai. Untuk membangun pipa pembuangan dari gedung produksi areanya tepat di tengah di samping cerobong I konon dijaga oleh makhluk sesosok naga I ganasnya minta ampun, dan di sampingnya adalah singgasana Maharatu. Sosok I menjadi raja di mana wujudnya tidak boleh digambarkan oleh siapapun, bahkan oleh sang juru kunci I dipercaya itu sendiri. Di tanah sebelah timur, dekat dengan sebuah gerbang tua besar, ada sebuah pembangunan. Pipa I ukurannya besar sekali, I kelak akan digunakan sebagai pengalir dari limbah ke kolam. Masalahnya adalah, sejak awal pembangunan ini berjalan, ada sosok I sudah sangat lama menjaganya, dan dia adalah sosok I tidak dapat diajak bicara, bahkan oleh juru kunci pabrik waktu itu. Kejadiannya ini jauh sebelum gue lahir, namun pembangunan ini bisa dibilang sangat penting. Sebagai penunjang produksi pabrik I memang memiliki kelemahan dalam membuang limbah karena jauhnya gedung produksi dan kolam limbah. Setelah diberi peringatan untuk tidak melanjutkan pembangunan oleh si juru kunci, rupanya hal ini tidak digubris oleh mandor. I diberi mandat saat itu, pembangunan tetap dilangsungkan. Akibatnya, banyak kejadian aneh terjadi. I paling sering, tidak hanya sekali dua kali, namun berkali-berkali, dalam pembangunan. Beberapa dari mereka seperti melihat sosok anak-anak kecil I berbaris memandang mereka dengan wajah datar. Ketika diperhatikan lebih teliti, sosok anak-anak kecil itu tidak lagi terlihat. Dan tidak hanya itu, lubang I mereka gali seringkali menemukan batu besar I setiap kali diangkat. Bobotnya tidak sama dengan ukuran batu itu. Batu I seukuran semangka, harus dipindahkan bahkan oleh dua orang. Puncaknya adalah kematian tragis hampir 17 pekerja I tewas karena tertimbun tanah. Namun meski memakan banyak korban jiwa saat itu, pembangunan itu berhasil. Akan tapi, rupanya, penghuni paling kuat di sana, benar-benar tidak terima dengan hal itu. Setiap kali ada seseorang I melewati tempat itu, konon selalu melihat penampakan wujud dari manusia I memiliki kaki panjang. Masalahnya, ia tidak memiliki dua kaki layaknya manusia normal, melainkan 4 kaki nyaris menyerupai wujudku. Dan setiap orang I melihatnya, kemudian menceritakan hal ini kepada orang lain, ia akan jatuh sakit selama 7 hari berturut-berturut dan berakhir dengan cara meninggal. Awalnya, ini ditanggapi dengan hal-hal kebetulan semata, namun rupanya, itu terus berlanjut hingga hampir setengah divisi perawatan semua jatuh sakit. Juru kunci saat itu akhirnya membongkar siapa I bertanggung jawab atas tragedi ini, dan sempat berunding mencari jalan keluar. Rupanya, jalan keluar I diminta oleh makhluk itu adalah
Dia meminta 100 anak-anak, di mana anak-anak ini haruslah anak Barep pertama saja, dan dia akan menghentikan teror ini kepada karyawan pabrik. Hal ini tentu saja tidak dapat diterima. Masalahnya adalah, sang juru kunci juga tidak akan sanggup untuk melawan makhluk ini karena dia salah satu panglima paling kuat yang sudah memegang daerah di tanah timur ini. Setelah memikirkan berbagai cara, si juru kunci bertemu dengan makhluk kabarnya dapat membantu. Permintaannya sederhana, yaitu, tanami tanah di area timur ini dengan pohon pisang, dan jangan berikan celah sedikit pun. Setelah mendengar hal itu, tanah di zona timur ini pun segera ditanami pohon pisang di setiap penjuru, membentang dari ujung ke ujung. Dan benar saja, makhluk konon memegang tanah ini tiba-tiba lenyap gitu saja. Kabarnya, sekarang, zona timur ini dipegang oleh Panglima baru, dan disinilah gue pertama kali melihat satu dari banyaknya panglima di pabrik gula ini. Ia dikenal dengan nama Nini Growo. Waktu itu jam 10 malam, gue ada di rumah Endah, nunggu teman-teman desa gue lain. Kami mau buat acara melekan begadang di tenda belakang rumah Endah. Bagi kalian yang selalu ngikutin thread gue pasti gak asing lagi sama Endah. Kejadiannya ini sendiri sebelum Endah jadi pincang seperti saat ini. Endah sendiri bisa dibilang anak dari tokoh penting di desa gue. Karena itu, rumah Endah bisa dibilang rumah paling bagus dibandingkan kami masih berumahkan bambu. Tidak hanya soal rumah, tanah Endah juga luas. Di tanah inilah kami membangun tenda. Semakin malam, satu persatu teman gue sudah berkumpul. Tenda sudah berdiri sejak sore, dan kami sudah berkumpul di sana, mengobrol sambil menyalakan api buat menghangatkan badan. Ketika kami sedang asyik berkumpul, tiba-tiba Endah mengatakan hal paling gue benci. Bakar kaspe enak tenan iki, bakar ubi, pasti enak ini. Gue cuma diem. Tapi teman gue saling sahut menyahut, bener, enak iki, kata Andi. Tapi gak ono kaspene iki, tapi tidak ada ubinya ini, kata Pandu. Ono kok kaspene, ada kok ubinya, kata Endah, sembari tersenyum. Gue seperti udah tahu apa bakal dia katakan sebelumnya. Gok plengsengan kan akeh, ayok jebol limo ta enem ngunulo. Di plengsengan kan banyak, ayo kita beli 5 atau 6 ubi gitu loh. Mendengar kata plengsengan, gue bisa lihat teman-teman gue saling memandang satu sama lain. Gue pikir, gak akan ada senekat itu pergi ke sana dikala gelap sudah memenuhi langit. Namun, Endah tidak menyerah. Dia terus membujuk dan membujuk. Ubi rencananya kami jarah sendiri adalah ubi milik seseorang. Bisa dibilang, kami akan mencuri. Rupanya, semua teman gue tergoda dengan bujuk rayu Endah, dan mereka sepakat buat berangkat. Hanya gue masih diam gak bergerak. Endah tak tahu gue gak akan pergi, jadi dia mendekati gue. Yo wes, awakmu nek gamelu, jogo kene ayo ijen. Ya sudah kalau kamu tidak mau ikut, kamu jaga saja di sini ya. Endah kemudian merangkul gue, membuat gue memandang ke halaman paling belakang rumah Endah. Hati-hati, onok genderuwo nang kuno, hati-hati. Di sana ada sosok genderuwo. Mendengar itu, akhirnya gue memutuskan ikut. Karena apa baru saja dikatakan Endah, bukan omong kosong. Namun, perasaan gue lebih gak enak lagi soal penjarahan malam ini. Dan tampaknya, firasat gue kali ini tepat sekali. Waktu itu, pergi adalah gue, Endah, Pandu, dan Andi. Kami berempat butuh waktu lama untuk sampai di mes karyawan pabrik. Setelah membuka pagar besi, kami langsung masuk ke perkebunan pisang. Berbekal 1 senter, Endah berjalan di depan sendiri. Gue ada di belakangnya. Kami berjalan menuju ujung kebun, tempat di mana kaspe, ubi, ditanam subur. Baru saja menginjakan kaki di sana, gue udah bisa merasakan badan gue menggigil. Bukan karena dinginnya malam, tapi aktivitas di sana pasti sedang ramai.
Gue perhatikan Endah tampak biasa saja, emang. Gue kadang lupa kalau Endah bisa melihat hal-hal seperti ini. Berbeda dengan gue cuma merasakan saja di mana hawa keberadaan mereka. Kami berempat terus berjalan, melewati pohon pisang satu persatu, sampai gue denger Pandu tiba-tiba lari gitu saja. Gue pun otomatis ikut lari, diikuti oleh Andi. Namun Endah tetap berjalan santai. Melihat Endah tampak santai, gue akhirnya berhenti dan nunggu Endah nyusul kami. Cuma pocong terbang aja, pakai lari. Kalau ada bisa gue pakai buat pukul kepala Endah gue. Pasti pukul kepalanya sampai memar. Kadang gue gak bisa bedain Endah bicara jujur atau tidak, meski dia bilang pocong atau apa, Endah sebenarnya lebih tahu bahwa kadang dia juga berbohong dengan mengatakan ini itu hanya untuk melihat reaksi kami. Setelah berjalan kurang lebih, minus 10 menit, sampailah gue di kebun kaspe, ubi. Di sini, kami langsung mulai memilih mana yang menurut kami paling besar. Gue sendiri berhasil dapat 2 buah. Sedangkan Pandu, sudah berhasil mencabut 1. Namun, dari jauh gue dengar si Andi tampak kewalahan buat nyabut 1 kasep. Gue pun mendekatinya, dan melihat dia tampak bingung. Sejujurnya, tidak ada yang menarik dari kaspe yang akan dicabut oleh Andi. Karena daunnya tidak besar dan seharusnya Andi bisa mencabutnya dengan mudah. Karena penasaran, gue pun mencoba mencabut itu. Namun, rupanya aneh. Tanaman sekecil itu, jangankan terangkat dari tanah, bergerak sedikit pun tidak sama sekali. Pandu juga tertarik melihat gue gak bisa cabut kaspe sekecil itu. Isine gede iki paling. Jabut ngene ae Angel, Apple. Buahnya besar kali ya. Cabut beginian saja susah sekali kalian. Dengan percaya diri, Pandu menarik kaspe itu. Sekali lagi, hal aneh itu terjadi. Rupanya, kaspe sama sekali tidak terangkat sedikit pun dari tanah. Karena kesal, kami sepakat mencabut bersama-bersama. Dan di sini gue mulai merinding, karena kaspe itu tidak tercabut juga oleh kami. Dan umpat kami habis kesabaran. Dan di sanalah, gue merasa ada Ibersio. Gue baru ingat Endah gak ada di sini bersama kami. Sontak gue kaget, bagaimana mungkin kami lupa gak ada Endah. Bukan cuma gue, Pandu dan Andi merasa gelagat aneh. Sedari tadi, dia melihat ke sana. Kemari mencari sesuatu, Lapoto. Ada apa? Kata gue, onok sing nyawat aku tek mau, ada yang melempari aku dari tadi. Pandu megiakan apa yang dikatakan, aku yo onok seng nyawat aku juga ada yang ngelempar dari tadi. Akhirnya kami inisiatif mencari, mungkin Endah lagi iseng. Jujur, Endah itu emang isengnya gak ketulungan, tapi bila ini bener-bener Endah, gue bakal amuk dia. Namun rupanya, gue dengar sesuatu yang tidak mengenakan. Dikala gue mencari sumber misteri itu sendiri, gue baru sadar, Andi dan Pandu sudah dekat. Di belakang gue, panik, gue segera menuju jalan keluar. Namun, langkah gue terhenti di tanaman kaspe tadi gue coba cabut bersama Andi dan Pandu. Gue baru sadar, rupanya di belakang kaspe itu ada pohon mangga. Pohonnya memang tidak terlalu besar, tapi anehnya, kenapa tadi gue gak lihat pohon itu? Lalu, gue melihatnya, sosok di tengah duduk di atas batu. Hati gue rasanya mau mencelos gitu saja melihatnya. Sosok itu mengenakan gaun putih menyerupai kuntilanak. Hanya saja, rambutnya disanggul menyerupai pengantin. Dan di punggungnya, dia membawa kipas besar sekali. Gue gak bisa lihat wajahnya, karena posisinya dia terus membelakangi gue. Namun gue sadar, dia bukan jenis makhluk biasa saja, auranya bikin gue merinding. Tiba-tiba gue teringat dengan satu nama, Mini Growo. Gue gak tahu lagi, apa yang harus gue lakuin buat kabur dari sini. Nyatanya, gue gak malah kabur. Gue penasaran di balik sosok imam belakangi seperti ini. Tampaknya, dia tidak mengganggu. Hal itu pertama gue pikirin. Jadi,
Gue pun mulai mendekat. Semakin dekat, semakin dekat. Mungkin terdengar lucu, di mana seharusnya gue lari, justru malah semakin mendekat. Sampai Endah tiba-tiba muncul gitu saja. Dia lakuin pertama, nutup mata gue, kemudian narik pelan, mundur, menjauh, sejauh mungkin. Gue nurut. Ketika kami sudah berjalan cukup jauh dari kebun kaspe itu, Endah baru bilang, "Ayu yo, cantik ya. Gak koyok sing liyane kan, gak seperti lainnya kan. Opo iku mau ndah, apa itu tadi ndah," kata gue. Gek ero aku, wes yok balik, jok suwe-suwe nang kene. Gak apik, gak tahu aku. Sudah ayo balik, jangan lama-lama di sini, gak bagus. Gue yakin Endah tahu, tapi toh dia gek mau ngomong. Jadi gue biarin. Tapi gue yakin, dia Nini Gerowok, makhluk sering gue denger dibicarain oleh teman-teman bapak tinggal di mes karyawan ini. Karena memang wujudnya menggoda dan seringkali bikin banyak pria tertarik, meski gue gak pernah denger dia elakai, tapi ucapan mereka benar, bahwa di Plensengan ada penunggu wanita sangat cantik selalu menggoda. Jadi, apakah kaspe kami cabut tadi ada hubungannya dengan dia? Gue gak tahu, karena Pandu dan Andi juga tidak membicarakan hal itu ketika gue balik. Tapi, gue bisa ambil kesimpulan, dia, Nini Gerowok, adalah salah satu dari panglima di zona timur. Inilah alasan kenapa zona timur hanya dihuni oleh mereka suka iseng saja, tidak seganas zona lain. Sekarang, kita bergerak ke kolam sangat bersejarah. Sebuah kolam renang pernah digunakan pada tahun 70-an. Pada tahun 60-an, pabrik gula ini terkenal bukan hanya karena produksi gulanya setelah diakuisisi dari pemerintahan Belanda, namun, pabrik gula ini terkenal akan hiburannya, yaitu sebuah kolam renang mewah, di mana semua orang boleh datang dan menikmatinya. Kata bapak waktu cerita dulu, untuk masuk kolam renang ini, diharuskan membayar uang 500 perak saat itu sudah sangat mahal. Namun bapak tidak perlu membayar karena mbah gue, waktu itu memiliki jabatan tinggi di pabrik maklum. Mbah sudah mengabdi di pabrik gula ini sangat lama. Well, ada sebuah cerita mistis di kolam renang ini bapak pernah ceritakan. Setiap tahun selalu saja ada korban meninggal di kolam renang dan umumnya, korbannya adalah anak-anak. Meski gitu anehnya, kolam renang ini tetap saja ramai, karena pada tahun-tahun itu, hiburan masih sangat minim. Namun menariknya adalah, kebanyakan korban adalah anak-anak barep dan buncit, bungsu dan sulung. Konon kabarnya, penunggu di kolam renang ini hanya meminta 2 tumbal per tahun. Sampai tahun 70-an, akhirnya, kolam renang ini resmi ditutup. Kabarnya, meski sudah ditutup, akses kolam renang ini masih tetap dibuka. Dan biasanya, para karyawan menggunakan kolam renang ini untuk menghibur diri di kala lelah dan penat setelah bekerja seharian. Disinilah hal mistis seringkali terjadi. Banyak yang mengaku bahwa tiap mereka berenang, selalu saja terdengar suara tawa ramai. Seolah-olah banyak orang yang ikut berenang padahal saat itu sepi dan sunyi. Bukan hanya itu, tiap kali menyelam, kadang terlihat sesuatu berenang sangat cepat, menyerupai manusia duyung. Namun rumor sekedar rumor kemudian berkembang menjadi urban legend masyarakat, sehingga kini, kolam ini disebut oleh warga sebagai kolam duyung. Akan tapi, kolam ini lebih terkenal dengan nama kolam Bawalawu, artinya, kolam menangis, karena, selalu saja, ada cerita bahwa terdengar suara anak-anak tengah menangis dan meminta pulang. Apapun itu, gue sendiri setiap kali mengunjungi kolam tua ini, merasakan bahwa suasana di sini menyerupai suasana menakutkan dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri. Puncaknya, waktu itu, tahun 2000-an, bapak menebar benih mujair di kolam ini, dan ketika panen, gue ikut membantu menjaring ikan bersama bapak. Di atas kolam, gue melihat seorang wanita parubaya.
Tidak tua dan tidak muda. Beliau menutup mulutnya dengan kain, menatap gue, kemudian melambai memanggil. Karena hal itu, gue mencolek Bapak, memastikan bahwa I melihat dan melambai pada gue adalah manusia. Namun, Bapak hanya bilang, "Wes ojok diwasno suwe-suwe anggap ae ga onok opo-opo. Sudah jangan perhatikan, anggap saja tidak ada." Namun, gue tetap saja melihatnya. Lama dia berdiri dan gue gak kunjung datang, membuat gue bergidik nyeri. Ini membuat gue terus melihatnya adalah, kenapa dia menutup mulutnya seolah menyembunyikan hal itu dari gue. Rupanya, Endah tahu akan hal ini, setelah gue ceritain suatu waktu ketika gue main ke rumahnya. "Oh," kata Endah, "palingan baju putih, paling itu buaya putih." "Kok ngunu, kok gitu?" kata gue penasaran. Lambene ditutupi mergane ganduwe aci-aci. Mulutnya ditutup karena dia gak punya aci-aci. Bila kalian bingung aci-aci itu apa, di bawah hidung ada sebuah lubang panjang. Dan itu adalah aci-aci. Konon, siluman buaya atau buaya putih tidak memiliki itu. Karena itu, orang zaman dahulu, bila melihat manusia tidak memiliki aci-aci, bisa dipastikan dia adalah siluman buaya atau makhluk sungai. Di kolam ini, tempatnya memang terkenal sepi, karena agak jauh. Berbatasan dengan zona selatan, kolam ini tak berair ketika musim kemarau. Dan anak-anak usia 16 tahun desa gue biasanya menggunakan tempat ini untuk minum-minum. Miras pernah suatu malam, mereka sedang asyik menenggak miras di sana, di dalam kolam itu berair. Tiba-tiba, kolam sunyi senyap, mendadak, ramai anak kecil berlari-berlarian, suaranya menggema, membuat mereka sudah mabuk bertanya-bertanya, dari mana datangnya anak-anak ini. Meski dalam keadaan mabuk, mereka masih dapat memperhatikan dengan jelas di mana kebanyakan anak-anak ini memiliki kulit pucat, dan mata mereka tak berpupil. Setiap kali diajak bicara, mereka tidak akan peduli dan berlarian ke sana kemari, hingga ketika hari semakin petang, anak-anak ini berhenti berlari, kemudian melihat pemuda-pemuda ini dengan ekspresi marah, masih dalam kondisi mabuk. Wajah anak-anak ini mendadak marah, mengerubungi mereka, kemudian, air tiba-tiba memenuhi sisi kolam. Dan pemuda mabuk itu meronta-meronta meminta tolong, suara mereka tercekat di dalam air, bercengkram satu sama lain, tidak dapat bernafas, dan anak-anak itu tertawa-tertawa. Dan ketika mereka sadar, mereka tertidur di atas kolam kosong. Namun, suara anak-anak tertawa masih terdengar di telinga mereka. Hanya saja, kali ini, suara itu terdengar tanpa ada rupa di sekelilingnya. Tahun 2015, kolam renang ini sudah ditimbun dengan tanah dan dijadikan area toko untuk perumahan. Kelak, untuk menutup trayek pabrik gula ini, akan gue tutup dengan teror para penghuninya. Ketika setengah area pabrik dibangun perumahan dan memakan korban lebih dari 100 lebih orang meninggal karena kecelakaan atau hilang hingga sampai saat ini. Jasad mereka belum ditemukan. Kita lanjut ke sebuah sumur di dekat kolam renang. Sumur ini merenggut nyawa tetangga gue, dan meski kepolisian menutup kasus ini atas dasar kecelakaan, di mana korban meninggal karena lalai, terpeleset jatuh ke sumur dengan punggung tertekuk. Namun, menurut penerawangan Mbah Narno, sumur ini memang dihuni oleh salah satu makhluk paling tua di zona timur, di mana makhluk ini terasing dari penguasa zona timur namun masih cukup kuat untuk mencelakai manusia. Mbah Narno memanggil nama makhluk ini dengan nama Antirai, berarti makhluk berbulu lebat tinggal di sumur tua, dekat dengan mes karyawan, di rumah paling ujung dan berbatasan langsung dengan kolam tua. Di sini, gue akan ceritain asal-usul Antira dan kenapa pria tua itu menjadi korban makhluk ini. Wujud Antira adalah makhluk besar, berbulu lebat, panjang kukunya nyaris menyentuh tanah dan ketika dia berjalan,
Terdengar suara seperti digesek, karena kukunya tersaruk-tersaruk menyentuh tanah. Antira sebenarnya bukan makhluk buas, apalagi sampai mencelakai. Namun, ketika ditemukan orang tewas di sumur itu, Mbah Narno membenarkan hal itu bahwa makhluk itulah bertanggung jawab. Singkatnya, ini terjadi pada tahun antara 2007 per 2008. Sejak pagi, Pak Men kesehariannya berjualan bensin di kiosnya ini pergi ke kebun pagi-pagi buta. Semua rumah mes karyawan sudah dikosongkan, karena waktu itu pabrik sudah menghentikan aktivitasnya dan menunggu pemerintah menyatakan bahwa pabrik gula ini valid, sehingga mes karyawan ini merupakan aset pabrik tanahnya akan ikut terjual. Dengan kosongnya rumah mes, warga sekitar desa Gue ramai-ramai menanam mulai dari singkong, pisang dan tumbuhan kebun pada umumnya. Tak terkecuali Pak Men, rumahnya di seberang jalan mes karyawan pabrik gula. Beliau menggarap tanah pabrik dengan pohon pisang. Suatu waktu, sejak pagi buta Pak Men sudah pergi ke kebun. Kesehariannya tak lepas dari memotong daun-daun pisang kering sembari menghitung mana pisang akan dipanen hari ini. Akan tapi, istri Pak Men sudah merasakan gelagat tidak enak sejak Pak Men pergi pagi buta. Katanya, Pak Men tidak seperti biasanya, karena ia akan ke kebun saat matahari sudah tinggi. Rupanya dugaan istri Pak Men benar. Pak Men tidak kunjung pulang padahal azan zuhur sudah berkumandang, membuat istri Pak Men akhirnya meminta anaknya mencari ke kebun. Pergilah sang anak mencari di siang bolong. Namun, anehnya, sang anak kembali dengan mengatakan bahwa Pak Men tidak ada di kebun. Sang istri semakin panik, dan akhirnya tetangga mendengar itu ikut membantu, mencari Pak Men dan masuk ke lahan-lahan dalam pabrik. Pabrik sudah tidak berpenghuni sehingga masyarakat desa Gue sudah diperbolehkan masuk ke pabrik dalam, namun, rupanya, hal ini tak kunjung menemukan titik temu. Sampai azan asar tiba, Pak Men tidak juga ditemukan. Akhirnya, Mbah Narno baru mendengar berita ini itu pun setelah istri Pak Men meminta langsung. Tiba-tiba menuju ke sumur tua. Sumur ini tidak terlihat kasat mata, karena tertutup oleh rumput gajah sangat tinggi. Mbah Narno tampak murka, bukan karena apa-apa, namun karena kenapa beliau baru diberitahu setelah berjam-jam kejadian ini terjadi. Dengan suara nyaris berteriak, Mbah Narno meminta warga memangkas rumput gajah itu, dan warga langsung bergegas memangkas. Di atas sumur, ada sebuah balok kayu jati berlumut. Dibukanya kayu jati itu dan melihat Pak Men terbujur kaku dengan mata masih terbuka lebar. Konon, penyebab kematiannya bukan karena dehidrasi atau klausefobia, melainkan tubuh Pak Men tambun tertekuk di dalam sumur, sehingga aliran darahnya terhenti. Istri Pak Men histeris. Dia tidak percaya dengan apa yang menimpa suaminya. Polisi didatangkan untuk melihat TKP dan memeriksa semuanya. Tidak ada unsur kekerasan atau pembunuhan terbukti, tidak ada jejak manusia lain pergi ke kebun ini. Maka polisi memutuskan kasus ini adalah kasus murni kecelakaan. Namun, semua warga tahu ada aneh. Sejak tadi, tidak ada yang terpikir untuk memeriksa sumur karena tertutup rumput gajah tinggi dan berduri, kecuali Mbah Arno. Lantas, untuk apa almarhum bisa masuk ke sana? Bukankah hal itu tidak masuk di akal sama sekali? Kemudian, ada kayu jati di atas sumur untuk menutup lubang sumur, agar tidak ada terkena sial. Seperti apa terjadi? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana Pak Men sudah ada di dalam sumur sementara kayu jati digunakan untuk menutup sumur masih tertutup rapat? Semua warga sepakat, ada campur gaib dalam kasus kematian ini. Terlebih Mbah Narno sedari tadi menatap sesuatu. Wajahnya masih sangat murka, karena ini menjadi urusan beliau. Dan korbannya adalah warga desanya. Maka Mbah Narno mengatakan ia akan membalas apa yang terjadi. Ini jelas setelah kejadian meninggalnya Pak Men, tempat itu terlihat lebih sanggup, angker,
Beberapa orang juga mengaku pernah melihat sosok menyerupai Pak Men lengkap dengan arit. Beliau biasa bawa bila pergi ke perkebunan pisang. Namun, Mbah Naren tahu bila itu bukan Pak Men. Setiap harinya, ketika petang, Mbah Narno akan pergi ke sana. Setahu atau tanpa diketahui warga, beliau selalu membawa keranjang bambu berisi bunga. Beberapa orang mengaku bila di bawah Mbah Narno lebih terlihat seperti pasak boneka kayu. Namun jelas, wanginya harum. Ketika Mbah Narno memasuki perkebunan Pak Men, tidak ada warga boleh mendekat apalagi melihat, karena ini tidak lebih dari cara Mbah Narno sudah menjelaskan. Beliau tidak hanya akan mengusir, namun akan mematrik, mengurung makhluk ini di dalam rumahnya. Sehingga kelak tidak ada lagi Pak Men. Pak Men lagi menjadi korban makhluk ini. Karena gangguannya sudah bisa disebut mencelakai. Jadi, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Men sehingga beliau terkena imbas dari makhluk ini? Di sini gue akan ceritain semuanya. Sumur tua itu sudah ada di sana sejak lama. Konon, sumur itu memang sudah tidak pernah dipakai lagi. Karena airnya sudah kering. Namun banyak yang mengaku bila sumur itu masih berair. Di sini banyak perdebatan terjadi dari warga, bahkan ada yang berpendapat lain. Sumur itu memiliki air hitam terkontaminasi limbah karena di bawahnya memang ada pipa limbah. Namun dari sekian banyak pendapat ada satu cerita yang pernah tercetus dari salah seorang yang pernah tinggal di mes karyawan pabrik. Setiap malam ia sering mendengar suara bayi tengah menangis, dan ketika dicari sumber suara itu, mereka tertuju pada sumur tua itu. Lokasi sumur tua ini tepat di samping tembok pendek. Kolam renang sudah tidak dipakai lagi. Jadi bisa dibilang, sumur tua ini tepat hampir di ujung rumah. Salah satu mes karyawan. Ketika ditengok apa yang ada di dalam sumur tua itu, tidak ada apapun di sana. Namun anehnya, suara tangisan bayi itu masih terdengar. Karena ketakutan, sejak saat itu, sumur tua itu dipasak dengan kayu jati karena memang sumur tua itu sudah tidak terpakai lagi. Setelah pembongkaran pabrik dan rumah mes karyawan dibersihkan oleh pemerintah kota, sumur tua ini tersembunyi dan ditumbuhi rerumputan gajah terkenal dengan rumput igatal sehingga tidak ada warga tahu lagi bila di sana pernah ada sumur. Disinilah tidak ada tahu bahwa ada penunggu senantiasa menjaga sumur itu. Ia menunggu di bawah pohon jarak tepat di samping sumur tua ditumbuhi rumput gajah itu. Pak Men sehari-harinya memang melewati tempat ini, karena ini bagian dari perkebunan pisang milik beliau. Suatu hari, ketika petang, Pak Men baru saja mau bergegas pulang. Beliau tanpa sengaja melewati sumur tua ini. Tertarik beliau mendekatinya. Rupanya, ia mendengar suara-suara yang membuatnya tidak enak. Sumber suara itu berasal dari pohon jarak di samping sumur tua. Keesokan paginya, Pak Men kembali, dan dia sudah memutuskan untuk menebang pohon itu, karena menurut Pak Men sendiri, pohon jarak tidak seharusnya ada di dalam perkebunan pisang miliknya. Rupanya, hal itu mendatangkan malapetaka. Karena ada kejadian yang mengerikan, di mana awalnya, pohon itu tidak dapat ditebas dengan arit di bawah Pak Men untuk memangkas dahan-dahannya. Karena kesal, Pak Men kembali dengan kapak ditebasnya pohon itu, dan umumnya pohon jarak memang memiliki getah putih berlimpah. Sedangkan, getah pohon jarak ini, memiliki getah kemerahan, seolah-olah pohon itu berdarah-berdarah. Semenjak saat itu, Pak Men selalu diikuti oleh makhluk itu. Di sini, Mbah Narno mengaku kecolongan. Beliau bertanggung jawab sebagai salah satu penghubung antara desa gue dengan para penghuni pabrik. Beliau tidak tahu menahu bila ada salah satu penghuni pabrik yang masuk ke desa gue. Sedikit harus dibedakan, Mbah Narno hanyalah penghubung sedangkan juru kunci pabrik adalah Pak Deno. Deno dan Mbah Narno dipercaya sebagai wakil berhubungan dengan kerjaan jin di pabrik gula ini. Itulah kenapa, ketika ada para penghuni pabrik masuk ke desa gue bisa menjadi masalah panjang.
dan membuat Maharatu murka. Akan tapi, terkadang, orang-orang desa gue memang seenaknya tanpa tahu menahu apa yang mereka perbuat, sehingga malapetaka bisa datang secara tiba-tiba. Semenjak saat itulah Pamen diincar tanpa ada tahu menahu. Puncaknya, Pamen tidak menceritakan hal ini pada siapapun. Beliau menghadapinya dengan ketidaktahuan ketika akhirnya, sosok itu membuatnya celaka dengan masuk ke sumur itu. Berjam-jam terperangkap di sumuri besarnya tidak seberapa membuat Pamen mengalami kematian secara perlahan. Dan gue gak bisa bayangin, tubuh manusia dewasa terjatuh dengan cara punggung tertekuk seperti itu, ditambah posisi sumur tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Betapa sakitnya, terperangkap gitu sakit, dengan udara terbatas dan mati dengan cara perlahan-perlahan, sendirian. Kembali ke Mbah Narno. Selama 1 bulan penuh, Mbah Narno mengunjungi tempat itu. Terakhir kali Mbah Narno terlihat keluar dari kebun pisang itu, ketika ada melihat Mbah Narno seperti sedang menggendong seorang bayi, dan bisa melihat mengaku mengatakan bahwa digendong memang seorang bayi. Namun itu adalah bayi jin selama ini dicari oleh Mbah Narno untuk menarik makhluk itu agar mengikutinya. Semenjak saat itu, Mbah Narno melarang siapapun untuk berkunjung ke sana lagi. Sampai saat ini, tempat itu masih terlarang bagi warga desa gue, dan tiap gue melewati tempat itu di samping jalan raya, gue masih bisa ingat kejadian tragis yang menimpa Pamen. Apakah semuanya berakhir di sini? Masih ada satu tempat lagi. Gue memanggilnya dengan nama rumah kosong mes karyawan. Rumah ini tidak lagi ditinggali dan satu-satunya rumah konon paling berhantu di antara rumah lain. Karena setiap malam, seringkali terlihat sepotong tangan melayang, memanggil-memanggil. Apakah rumah ini memiliki sejarah dan kenapa rumah ini dibiarkan kosong? Karena rumah ini adalah saksi bisu sebuah kebakaran yang membunuh seluruh keluarga, dalam satu malam. Bila kalian sedari awal membaca cerita ini, tentu kalian ingat dengan pagar besi untuk masuk ke mes karyawan. Tepat di depan gerbang besi ada sebuah rumah yang sangat mencolok, hanya memperhatikan saja dari luar rumah ini sudah terlihat ganjil. Kabarnya, rumah ini masih berpenghuni, hanya saja, penghuninya bukan lagi dari kalangan manusia. Karena rumah ini dihuni sebuah keluarga kecil yang akan menampakkan diri ketika melewatinya saat hari sudah petang. Tidak jauh dari rumah ini berdiri, ada sebuah rumah lagi. Di sini adalah tempat gue ngaji pertama kali, dan setiap kali gue melihat rumah ini, gue selalu merasa ada yang mengawasi. Cerita yang sering gue dengar adalah dari Alan. Alan adalah anak dari guru ngaji gue, dan ketika dia cerita, dia selalu menceritakan hal yang sama. Ketika malam tiba, di jendelanya selalu ada yang melempar batu. Saat Alan melihat siapa yang melakukannya, tatapannya tertuju pada rumah itu. Tepat di jendela rumah kosong itu, berdiri seorang anak seumurannya, menyapanya dengan cara melambai tangan. Tidak hanya itu, kadang ada suara seperti orang sedang memukul lumpung, di mana dulu biasa digunakan orang-orang zaman dahulu untuk membuat nasi jagung. Namun, warga lebih sering mendengar suara memanggil nama mereka. Sumber suaranya berasal dari rumah tersebut. Cerita paling terkenal tentu cerita sepotong tangan melayang, konon muncul saat tengah malam, berterbangan dan membuat orang-orang kalang kabut saat melewati jalan raya di depan rumah apapun itu, rumah itu adalah rumah paling berhantu di mes karyawan pabrik gula ini. Thread penghuni pabrik bagian ketiga gue tutup sampai di sini. Tinggal 2 thread lagi untuk menutup cerita seputar para penghuni pabrik gula di tempat gue. Berikutnya, kita akan pergi ke zona barat. Zona paling ekstrim dibanding zona lain terlepas dari zona tengah tentu saja menjadi pusatnya. Apa saja ada di zona barat? Di zona barat nanti akan menceritakan para panglimanya senantiasa bersinggungan dengan desa B. Dan bahkan sampai membuat para tetua di desa B turun tangan. Bila para penghuni zona timur akrab dengan desa gue,
Maka para penghuni di zona barat akrab dengan desa B. Mulai dari jin wanita I menggunakan hijab di mana dia pernah gitu suka dengan pemuda masjid, hingga wanita jangkung I berkaki B. Engkok I pernah mengincar Mas Fadil. Tidak hanya itu, ada gerandong I suka memakan ari-ari bayi, sampai kakek-kakek warga desa B tidak dapat mati karena ilmu kebatinannya. Semua itu akan kita kupas nanti, tapi gak dalam waktu dekat. Karena berikutnya, kita akan balik ke thread masa kecil gue, sampai kenapa. Dan alasan kuat mata batin gue ditutup selamanya. Semua akan gue ceritain setelah sempat beberapa hari ini. Gue berkunjung ke sepupu gue. Masa kecil gue ini, rupanya adalah pengalaman sudah gue lupain atau dibikin lupa. Tapi syukurlah, sepupu gue mau menceritakan ini setelah gue paksa beberapa hari ini. Rupanya berhubungan dengan keluarga besar gue. Katanya, dulu, gara-gara gue, keluarga besar gue, sempat bersitegang satu sama lain. Di thread ini juga akan kita bahas lebih lanjut tentang tiang kembar. Dan, getih anget, jadi buat kalian masih penasaran dengan fenomena kejawen ini, sabar ya. Gue butuh waktu.